perbaiki hubungan kita kepada Allah. Ini yang pertama. Kita harus bisa mengintrospeksi diri kita, mengkaji diri dulu. Seperti apa hubungan kita kepada Allah selamanya ini? Kaji dulu hubungan kita kepada Allah. Apakah hubungan kita kepada Allah itu biasa-biasa aja, tidak ada pengaruhnya, atau seperti apa? Banyak yang kita lakukan antara kita dengan Allah itu, terkadang kita meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah. Terkadang juga kita mengabaikan yang disuruh oleh Allah. Inilah kadang memang sifat manusia, tidak bisa kita apakan juga. Itu memang sifat manusia, karena sudah ditentukan dan sudah dijanjikan oleh iblis kepada Allah, dia akan menggoda umat manusia ini dari belah manapun. Maka dari itu tidak malah menjadi kekhawatiran bagi kita kalau kita seperti itu. Hanya lagi yang harus kita takutkan adalah ketika sempat kita meninggalkan Allah, ini yang jadi masalah. Khilaf mungkin dimaafkan sama Allah. Kenapa? Karena kita bukan malaikat, bukan rasul, bukan nabi yang iman kita bisa diguyang dengan mudah. Sedangkan nabi-nabi saja pun kita tengok di dalam kisah banyak imannya kena goyang. Apalagi macam gitu. Tapi yang kita khawatirkan, apakah kita sanggup untuk bertahan kepada Allah atau tidak. Seperti ini lagi contohnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Hendak kita ambil kemuliaan sementara hubungan kita kepada Allah itu belum baik. Kenapa saya katakan belum baik? Kita jujur-jujur saja, Bu. Jujur aja kita, Pak. Masih banyak ketidakbaikan yang kita lakukan. Contoh, kita meminta, ini kalau waktu kita masih lajang. Ketika kita lajang, kita minta berdoa kepada Allah supaya dikasih rezeki yang banyak. Kemudian kita minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan jodoh. Setelah dapat jodoh, kita minta kepada Allah supaya diberikan keturunan. Setelah diberikan keturunan, kita minta kepada Allah supaya diberikan tempat tinggal. Setelah diberikan tempat tinggal, kita minta kepada Allah hidup ketenangan. Tapi ketika Allah memanggil kita, apakah secepat itu kita mendatangi perintah Allah tersebut? Ini hubungan kita sama Allah ini. Banyak permintaan kita kepada Allah, banyak yang Allah beri kepada kita, tapi ketika Allah memanggil kita, Allahu Akbar, kata di musalla di masjid kita, sesegera apakah kita mendatangi Allah? Tapi ketika Allah yang memberikan nikmat kepada kita, Allah yang memberikan tempat kita yang selalu meminta, Allah yang memberikan apapun yang kita inginkan, yang kita butuhkan, bukan kita inginkan, kita butuhkan. Ketika Allah perintahkan kita, berapa lama kita sanggup menunda? Jangankan 1 jam, kadang lewat jurusan 1 hari, lewat 1 waktu. Macam mana kita mau mendapatkan kemuliaan kalau seandainya hubungan kita kepada Allah belum kita perbaiki? Kita selalu mengatakan beriman, kita selalu mengatakan taat dan patuh kepada Allah, kita selalu mengatakan bertakwa kepada Allah. Tapi ketika prakteknya, ketakwaan kita itu cuma hanya sebatas di lisan saja. Jadi mulai dari sekarang Ibu, saya yakin dan percaya kalau kita semua di sini sudah betul-betul yang bertakwanya ini, insya Allah. Jadi saya kembalikan lagi, kita jagalah balik hubungan kita kepada Allah. Insya Allah kalau seandainya hubungan kita sudah baik kepada Allah, maka kemuliaan dan keberkahan akan kita dapatkan. Contoh kecilnya lagi, kalau macam saya sama Bapak Ketua BKM ini, Bapak inilah donaturku, istilahnya. Contohnya seperti itu. Apa aku butuhkan, aku pinta sama dia dikasihnya. Apa aku butuhkan, dipinta dikasihnya. Tiba-tiba diperintahkannya aku. Kau habis ini ke sana kau dulu. Menolak aku. Seperti apa perasaan Bapak? Sedangkan manusia saja punya perasaan tidak enak ketika dia menjadi donatur kita. Kita tolak perintahnya, sudah tidak enak hatinya. Seperti apa lagi kalau Allah? Macam mana kita mau dapatkan kemuliaan itu? Tapi kalau seandainya donatur kita tadi, kita ikuti maunya, maka
Jangankan kita pinta, tak dipinta pun insya Allah akan diberikan Allah kepada kita.